kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Aku Mau Berbagi. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Mari Kita Bersukaria. Musik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Sekarang kakak undang kembali untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ku Mendaki ke Bukit Sion. Musik. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Adik-adik yang baik, boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan di titah ke-7. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus Berpesan. Musik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang baik, boleh duduk kembali.
Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Maret, yaitu dari Kejadian 18 ayat 19. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Tangaku na Met-Met. Musik. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik duduk yang baik, ayo kita persiapan Alkitab kita. Dan kita akan satu lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Musik. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meski
Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan sambut berkat Tuhan buat kita di minggu hari ini, sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Persiapkan Alkitabnya. Oke, kalau sudah dapat Alkitabnya, boleh kita ikuti bersama. Inang Pendeta akan bacakan bagi kita. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang sudah pernah mendengar kisah ini? Siapa yang sudah tahu? "Oh, aku Inang Pendeta, aku tahu ceritanya. Oh, aku sudah sering mendengar tentang Yesus memberi makan 5.000 orang." Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Inang Pendeta juga yakin pasti anak-anak yang di rumah sudah sering mendengar kisah ini. Bahkan sudah tahu ceritanya. Ya, peristiwa di mana ketika Yesus dan murid-muridnya sedang mengasingkan diri. Apa mengasingkan diri, Inang Pendeta?
Mengasingkan diri artinya Yesus sedang pergi ke suatu tempat yang sepi untuk menghindari orang-orang banyak yang semakin banyak berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Mengapa mereka berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus? Karena mereka mendengar, bahkan mereka melihat mukjizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mukjizat apa adik-adik? Mukjizat apa anak-anak sekolah minggu? Yesus menyembuhkan yang sakit, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang mati bisa disembuhkan. Nah, melihat hal itu, banyak orang berbondong-bondong mau bertemu dengan Yesus. Lalu Yesus pergi ke seberang danau. Tadi pembacaan kita dikatakan Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Namun orang banyak terus berbondong-bondong dan mengikuti Yesus. Sampai hari hampir malam, orang-orang itu tidak mau pulang ke rumah mereka. Akhirnya Tuhan Yesus pun melihat mereka sudah kelaparan. Lalu Yesus meminta kepada Filipus. Karena Filipus adalah orang yang tinggal dekat situ. Ya, jadi dia adalah penduduk yang tinggal di daerah Galilea tersebut. Itu sebabnya Yesus bertanya kepada Filipus. Yesus bertanya bukan berarti Yesus tidak tahu apa yang mau dia lakukan. Tuhan Yesus tahu sepenuhnya apa yang akan dilakukan kemudian kepada orang-orang yang mengikutinya. Tetapi pertama-tama Yesus mau melihat hati Filipus. Yesus mau menguji hatinya, di mana kita bisa melihat atau menemukan makanan. Hari sudah mulai gelap, tempat itu adalah tempat yang sepi dan sunyi, tetapi Yesus meminta Filipus mencari makanan. Lalu apa tadi jawaban Filipus? Dia katakan roti seharga 200 dinar pun tidak cukup untuk mereka. Akhirnya Andreas, ya murid Tuhan Yesus yang lainnya, katanya pergi mencari makanan di sekitaran orang-orang yang berkumpul, berbondong-bondong itu. Nah, anak-anak sekolah minggu, yang menarik adalah ternyata Andreas menemukan makanan yang dipegang oleh seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang mungkin membawa bekal makanannya ketika dia berjalan bersama dengan orang banyak itu. Lalu di sana katanya ditemukanlah ada 5 roti jelai dan 2 ikan. Andreas pun meminta 5 roti dan 2 ikan itu dari anak yang kecil tadi, lalu memberikannya kepada Tuhan Yesus. Andreas bilang, Tuhan, saya hanya menemukan ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi bagaimana mungkin makanan ini bisa cukup untuk ribuan orang ini? Lalu Tuhan Yesus mengadakan mukjizat. Yesus menengadah ke langit, Yesus mengucap syukur, Yesus memecah-mecahkan roti itu dan membagi-bagikannya kepada lebih dari 5.000 orang. Ya, 5.000 orang itu yang dicatat mungkin hanya laki-laki. Mungkin belum ikut anak-anak atau belum ikut para ibu-ibu ketika itu. Tetapi diperkirakan hampir 5.000 orang makan hanya dengan dari 5 roti dan 2 ikan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan firman Tuhan ini bagi kita? Yang pertama adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Filipus bilang gak mungkin Tuhan, 200 dinar saja gak cukup makan untuk ribuan orang ini. Lalu Andreas juga bingung bagaimana mungkin 5 roti 2 ikan bisa cukup makan bagi mereka. Ternyata bagi Tuhan
tidak ada yang mustahil. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, ini menjadi pesan pertama. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalaupun mungkin kita mengalami pergumulan, atau mungkin kita sedang sakit, atau orang tua kita, atau opung kita mungkin mengalami kesulitan ekonomi, atau kesehatan yang yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, mintalah kepada Tuhan karena tidak ada yang mustahil. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu. Dari anak kecil, ternyata dari hal yang sederhana, ketika dia bersedia memberikan roti dan ikannya, Tuhan mampu menyelesaikan perkara yang besar. Jadi dari hal yang kecil, Tuhan bisa menyelesaikan itu menjadi perkara yang besar. Yang mustahil itu tadi, yang kecil itu tadi, Tuhan bisa menjadi besar. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita juga begitu. Jangan menganggap, aku kecil nih, aku nggak berarti nih, aku nggak punya talenta, aku nggak ada yang dibanggakan dalam diriku. Tidak. Sekecil apapun yang bisa kita buat, yang bisa kita lakukan, talenta yang kita punya, atau ilmu pengetahuan yang kita miliki, aku nggak terlalu pintar, nggak mungkin aku bisa menyelesaikan pendidikanku. Salah. Walaupun kita merasa kecil, merasa tidak pantas, merasa tidak pintar, merasa tidak punya talenta, tapi kalau kita bersedia dipakai oleh Tuhan dengan rajin belajar, dengan melatih kemampuan, dari hal yang kecil itu Tuhan bisa lakukan mukjizat yang besar. Yang ketiga, anak-anak sekolah minggu, pesan firman Tuhan ini adalah kita harus rela, kita harus bersedia Tuhan pakai. Coba kita bayangkan, kalau anak sekolah minggu itu tadi tidak mau memberikan rotinya, lalu dia pegang-pegang, gak mau, ini kan rotiku, aku gak mau bagi, aku aja kurang. Biasanya gitu ya, kalau kita punya sesuatu. Ternyata yang luar biasa adalah ketika dia rela memberikan yang sedikit itu, nah melalui kerelaannya itulah Tuhan memberikan lebih banyak lagi. Bayangkan, dari 5 roti dan 2 ikan, Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang lebih, bahkan masih sisa. Itu hebatnya, itu luar biasanya. Ya, sisanya tadi berapa kata firman Tuhan pembacaan kita? Lebih lagi, setelah semua mereka makan melalui mukjizat yang dilakukan Yesus, ayat 13 dikatakan, mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh. Nah, itulah luar biasanya. Yang mustahil bagi Tuhan, itu tidak mustahil. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Dari hal yang kecil, Tuhan bisa memakai itu menjadi sesuatu yang besar. Dari hal yang mungkin hanya berguna bagi diri kita, tapi Tuhan bisa pakai itu berguna bagi banyak orang, bahkan lebih lagi. Tuhan tambahkan berkatnya bagi mereka yang Tuhan mau pakai menjadi berkat. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu, kiranya pembelajaran firman Tuhan ini semakin memberikan kita pelajaran, semakin memberikan kita hikmat, bahwa kita bersedia dipakai oleh Tuhan. Kita bersedia memberikan sesuatu yang kecil dalam diri kita. Tuhan, aku mempunyai talenta yang kecil. Tuhan, aku memiliki sesuatu hal yang bisa kubagikan dengan kebaikanku, dengan berbagi bagi orang lain, dengan rajin belajar, dengan menjadi anak yang baik. Pakailah aku, Tuhan, supaya aku menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk berkat-Mu bagi kami di minggu hari ini. Terima kasih untuk firman yang mengajar kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dari hal yang kecil, perkara yang tidak masuk akal bagi kami, ternyata Tuhan bisa menyelesaikan itu menjadi hal yang besar, bahkan membuahkan kebaikan dan berkat bukan hanya bagi diri kami, tetapi juga bagi banyak orang.
Pakailah kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan di masa kecil kami ini, supaya kami terus taat dan setia atas firman-Mu, supaya firman-Mu boleh menjadi sumber kehidupan, sebab itulah kehidupan kami. Firman-Mu adalah sulu langkah kami, dan firman-Mu adalah tongkat saat di mana kami berjalan, tetapi Engkau menuntun dan mengarahkan langkah kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami semua anak-anak yang kecil dan lemah ini, biarlah firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami. Berkati orang tua kami, berikanlah rezeki-Mu ya Tuhan, berikan kesehatan, berikan juga sukacita, berikan juga rasa syukur untuk orang tua kami, juga terus mensyukuri atas kehidupan keluarga, rumah tangga dan juga anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ayo adik-adik, kita siapkan persembahan kita. Kita akan satu lagu pujian dalam nama Yesus. Musik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.